In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita, apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan mendaraskan Mazmur tanggapan yang menjadi Mazmur kita pada hari ini dari Mazmur 29. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan terdengar di atas air, suara Allah mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Allah yang mulia mengguntur dan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang kedua, surat Santo Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan bab 3 ayat 4 sampai 7. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil kita membacanya dilakukan di Sungai Yordan, dan yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tentu peristiwa ini menjadi pertanyaan sejak hal itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang kepada Yohanes. Yohanes sendiri bertanya, "Mengapa engkau datang padaku? Bukannya aku yang harus kau baptis? Mengapa malah engkau yang datang kepadaku? Bagaimana aku membaptis engkau? Bahkan aku membuka tali kasutmu pun aku tidak layak." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suasana itu real terjadi, diwartakan di dalam Injil. Apa jawaban Yesus kepada Yohanes? Yesus mengatakan, "Biarlah semua itu terjadi, karena dengan demikianlah kita melakukan kehendak Allah Bapa kita." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaannya, Yohanes membaptis demi pertobatan bagi orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Lalu bagaimana mungkin Yesus Putra Allah yang Maha Tinggi datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan seperti itu? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus melakukan itu semua justru karena menyempurnakan bela rasanya kepada kita manusia berdosa. Bahkan Yesus yang tidak berdosa rela diperhitungkan bersama dengan manusia-manusia berdosa untuk mengalami baptisan Yohanes. Ada solidaritas yang sangat mendasar dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Yesus dibaptis. Pembaptisan itu menyatakan solidaritas yang begitu besar dan dahsyat untuk kita. Itulah sebabnya Injil memberikan kesaksian. Begitu pembaptisan terjadi dan Yesus berdoa, terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus berkenan di hadirat Allah Bapa justru karena Yesus melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus dibaptis, tetapi Yesus memang tidak pernah dicatat dalam Injil membaptis. Yesus dibaptis sebagai bentuk solidaritas yang mendasar kepada kita. Maka kalau kita mendapat anugerah sakramen pembaptisan, kita pun juga dipanggil untuk menjadi anak-anak Bapa yang berkenan kepadanya. Dan salah satu cara agar hidup kita berkenan kepadanya adalah dengan mengembangkan bela rasa, solidaritas, dan kesetiakawanan kepada saudari-saudara kita yang menderita. Mari, seraya bersyukur atas sakramen baptis yang kita terima, kita mohon agar kita pun dianugerahi hati yang tergerak oleh solidaritas, bela rasa, dan kesetiakawanan kepada sesama kita, terutama mereka yang menderita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef
merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam